Shalom Jemaat Tuhan, puji nama Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah online minggu ketiga di tahun 2021. Biarlah kita terus menaikkan ucapan syukur kita untuk setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu semua di tempat ini. Biarlah kita terus bersyukur, kita terus berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dan biarlah ibadah saat pagi hari ini kita persembahkan di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang sempurna atas kami. Kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang terus berlimpah atas kami. Dan biarlah Tuhan terus menuntun hidup kami, untuk hidup kami dikendalikan oleh Roh-Mu Tuhan. Dan saat pagi hari ini setiap anak-Mu di rumah kami masing-masing bahkan di tempat ini, kami akan beribadah bersama-sama meninggikan nama-Mu. Penuhi kami dengan roh puji-pujian, roh yang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan ibadah kami dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini.
pengakuan kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan. Ini pengakuan kami Tuhan. Kau harapan, amin. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, kami nyatakan pujian kami. Engkau besertaku, Engkau Allah yang besertaku. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang beserta kami. Kami nyatakan pujian, kami nyatakan syukur buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang baik, sangat baik. Haleluya, Engkau Allah yang besertaku, Allah besertaku. Kami kuat di dalam-Mu Tuhan, kami terima kemenangan di dalam-Mu Yesus. Haleluya, Engkau sangat baik. Kami kagum dan hormat untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya, Engkau baik. Kami nyatakan pujian, kami nyatakan sembah. Kau yang kuatkan kami, Kau yang beri kelegaan atas kami. Haleluya, Engkau baik, sangat baik. Yesus, Kau baik. Haleluya, oh, selamanya Kau
hadapan Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang terus beserta kami. Kau Allah yang terus melindungi atas hidup kami Tuhan. Kami percayakan ibadah kami di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai terbaik di hadapan Tuhan Yesus. Berikan tos kanan kiri di rumah masing-masing. Kita bersuka karena Tuhan Yesus sangat baik. Kita mau naikkan pujian di hadapan Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Firman terangi jalanku, perisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hanya di dalam Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, haleluya. 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 Hanya di dalam nama Tuhan pasti tersedia kemenangan. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan terima kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita siapkan hati kita di rumah kita masing-masing dengan sikap yang terbaik untuk terima kebenaran firman Tuhan. Untuk kita mencintai firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan.
terjadilah. Biar kita sungguh-sungguh naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, Bapakku, Bapakku. Ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu. Haleluya. Sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah Menurut kehendak-Mu. menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya hidup kami di dalam kendali dan di dalam kedaulatan Tuhan. Karena itu semua jadi oleh karena seizin dan menurut kehendak Tuhan. Kami bersyukur di minggu yang ketiga hari ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk kami mensyukuri berkat Tuhan di tahun yang baru. Dan kami bersyukur penyertaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah meskipun ibadah secara online di rumah kami masing-masing. Dan kami bersyukur firman Tuhan itulah yang menuntun kehidupan kami. Bapa di surga, kami telah mengangkat puji-pujian kami sebagai bentuk tanda syukur, hormat kami kepada Engkau. Dan saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari banyak kesalahan dan dosa dalam hidup kami. Sebab itu ya Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami. Dan biarlah pagi hari ini kami semua diperkenankan, dilayakkan oleh Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati seluruh jemaat yang saat ini beribadah secara online. Tuhan berkati media elektronik yang mereka gunakan. Dan biarlah kami semua dari tempat yang berbeda, kuasa firman Tuhan adalah tetap sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Semua kita yang ada di rumah masing-masing, sama-sama kita katakan amin. Haleluya jemaat kekasih dalam Tuhan, puji syukur hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Raya Minggu 17 Januari 2021. Dan karena itu pagi hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan sesuai tema mingguan yang ada yang dikeluarkan oleh Sinode GBI. Temanya adalah, sekali lagi temanya adalah mencintai firman Tuhan. Sekali lagi temanya adalah mencintai firman Tuhan.
Haleluya. Jemaat kasih dalam Tuhan, kita persiapkan bagian Alkitab yang akan kita baca pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab. Ya, dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai ayat 17. Sekali lagi 2 Timotius 3 ayat 15 sampai ayat 17. Saya akan membaca ayat ini dan jemaat bisa mengikutinya, membaca sama-sama di rumah ketika sedang beribadah secara online. Ayat 15 berbunyinya demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ayat terakhir 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi jemaat kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan kitab 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 ini adalah pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius atau bersifat surat pastoral atau bersifat surat nasihat pribadi dari Rasul Paulus kepada Timotius. Karena Timotius ini mendapat suatu panggilan sebagai guru atau sebagai penginjil ketika dia meneruskan pelayanan dari Rasul Paulus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, atau dengan kata lain memberikan semangat kepada Timotius agar Timotius ini tetap pada saat dia melayani Tuhan, tetap dia berpatokan pada firman Tuhan. Timotius ini memiliki makna atau arti adalah memuliakan Tuhan. Nama Timotius ini artinya memuliakan Tuhan. Timotius ini lahir dari ibunya orang Yahudi dan ayahnya adalah orang Yunani. Dan Timotius ini besar di kota Listra. Sebab itu hari ini kita akan belajar bersama-sama apa pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius supaya Timotius ini memiliki kekuatan yang kuat untuk tetap semangat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Jemaat kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di ayat pertama, ayat 15, Paulus berkata, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Sebagian kita jemaat yang ada di sini adalah dari kecil kita sudah lahir dari keluarga Kristen, bahkan kita telah mengenal kebenaran firman Tuhan melalui ibadah-ibadah sekolah minggu. Dan sebab itu Paulus mengingatkan bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kebenaran firman Tuhan itu sudah lama kita baca dan kita kenal. Dan sebab itu pagi hari ini bukan kebetulan melalui penyampaian firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kita kembali kepada basic, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sebab itu temanya adalah mencintai firman Tuhan. Supaya kita tidak lepas dari hal-hal yang lain, tetap kita berpedoman pada firman Tuhan. Jemaat kasih dalam Tuhan, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi firman Tuhan ini punya makna, ya kenapa kita harus membaca firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan ini merupakan penuntun dalam kehidupan kita. Kalau jemaat sekalian memperhatikan, ya ketika kita membeli alat elektronik, ya, membeli sesuatu hal yang baru, biasanya toko atau dealer menyertakan apa yang disebut dengan manual book atau yang disebut dengan buku panduan. Dan ketika kita menggunakan alat itu, kita dituntun melalui manual book itu supaya kita dapat menggunakan dan tahu persis ketika ada masalah, ada kesulitan, kita tetap berpedoman pada apa yang disebut dengan manual book. Ya, sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya saya sering kalau mau servis kendaraan, saya membaca dulu dari manual book dulu. Kalau ada kesulitan tidak tahu, saya kembali kepada manual book. Membaca kalau seperti ini bagaimana. Jadi ada manual booknya. Dalam kekristenan kita untuk menjalani kehidupan kita ada manual booknya. Apa manual booknya? Itu adalah firman Tuhan, adalah Alkitab. Sebab itu
Jemaat kasih dalam Tuhan, banyak orang mengira bahwa mereka dapat hidup tanpa adanya instruksi atau apa yang disebut dengan manual book. Akibatnya banyak orang hidup tanpa berbuah, bahkan mengambil keputusan yang salah sebab mereka hidup berdasarkan coba-coba dan akhirnya trial and error. Karena apa? Mereka tidak punya penuntun. Mau hidup coba-coba. Tetapi bagi kita orang Kristen, kita ada manual booknya adalah firman Tuhan. Ya, kita ada manual booknya yaitu firman Tuhan. Ketika seorang bayi yang baru lahir, tentu dokter akan memberikan manual booknya, buku panduan kapan dia harus imunisasi, makanan apa yang harus dia cerna, itu ada manual booknya yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Sebab itu hidup kita, ya jangan kita merasa bahwa kita dapat hidup tanpa ada instruksi atau pedoman atau yang disebut dengan manual book. Maka sebagai orang Kristen, orang yang beriman kita punya manual booknya, yaitu firman Tuhan. Sebab itu kita harus mencintai firman Tuhan. Jadi kita harus mencintai firman Tuhan. Tuhan sang pencipta dan pemilik segala sesuatu telah memberikan instruksi kepada kita, yaitu adalah supaya kita hidup benar dan hidup yang berbuah. Jadi ketika Tuhan menciptakan umat manusia, ya, manusia pertama Adam dan Hawa, Tuhan sudah memberikan instruksi kepada Adam dan Hawa supaya jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itulah instruksinya. Namun mereka melanggar instruksi itu, perintah Tuhan. Sebab itu mereka mengalami hal-hal yang tidak berkenan dan mereka jatuh dalam dosa. Dalam hidup kita, kita punya manual booknya, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Itulah pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Ketika Timotius ini kurang bersemangat, kurang bergairah, atau dia mengalami banyak pergumulan, Paulus mengingatkan kepada Timotius. Agar Timotius ini mencintai atau kembali kepada firman Tuhan. Karena apa? Karena engkau sudah mengenal kitab suci dari kecil. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita kembali kepada manual book kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu firman Tuhan. Melalui tema dan melalui pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, maka saya mengatakan ada 3 manfaat daripada kita membaca Alkitab. Apakah kita sudah merasakan manfaat menggunakan manual book kekristenan kita, itu Alkitab yang ada melalui ayat tadi. Jadi ada 3 manfaat ya ketika kita membaca Alkitab. Sama seperti Bapak Ibu kalau barang elektronik atau kendaraan kita mengalami kerusakan atau kita tidak tahu bagaimana ini buat apa, maka biasanya kita akan melihat manual booknya. Kita akan melihat ke manual booknya. Jadi 3 manfaat itu. Yang pertama saya mengatakan manfaat pertama atau makna pertama, ya kenapa kita harus mencintai firman Tuhan, yaitu yang pertama adalah mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi manfaat daripada manual book kekristenan kita, yaitu Alkitab, yang pertama adalah untuk mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 16 kita lihat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Yang pertama adalah mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itulah yang akan mengajar kita, bahkan mendidik kita supaya kita kembali kepada yang benar. Ya, inilah yang mengajar kita. Ketika kita mengalami try and error dari sesuatu barang elektronik, maka ketika kita membaca manual booknya, itulah yang akan mengajar. Supaya apa? Kita memperbaiki melalui instruksi-instruksi yang ada di dalam manual booknya. Oleh sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, di zaman seperti ini ada begitu banyak sekali pengajar-pengajar yang bermunculan. Entah itu dalam topik doktrin kekristenan, cara hidup atau hal-hal lain. Karena itu kita perlu berhati-hati agar kita tidak terkecoh dan salah jalan. Sebab segala pengajaran yang benar harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, banyak pengajaran, ya, banyak tafsiran-tafsiran yang ada dan kadang-kala membuat kita bingung. Tapi bagi saya, ya kita kembali kepada basic kebenaran firman Tuhan. Kita kembali merenung
apa maksud daripada apa yang kita dengar. Dan biarlah itu menjadi rema. Seringkali kita kalau mau mencari sesuatu melalui Google, banyak panduan, ya, banyak instruksi yang kita baca. Dan kadang-kala kita bingung. Tetapi ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita, mengajar kita, supaya tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ketika kita dalam kebingungan, biarlah kita merenungkan, mengambil waktu teduh, dan biarlah minta Tuhan berbicara di dalam hidup kita. Di zaman seperti ini ada begitu banyak sekali pengajar-pengajar bermunculan, ya sebab itu kita minta Tuhan yang akan menuntun kita, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar di dalam hidup kita. Oleh sebab itu ketika kita membaca firman Tuhan, ya inilah yang akan mengajar kita. Inilah yang akan menuntun kita di dalam kehidupan kita. Ketika kita bingung, biarlah kita minta Tuhan untuk menuntun kehidupan kita, supaya kita kembali kepada hal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya ketika kita semua mengalami kebingungan mengenai COVID-19, dengan banyak berita yang kita baca, ya melalui media sosial, ya kadang-kala orang bingung. Tetapi biarlah kita mengambil waktu teduh. Ya kita kembali kepada basic kebenaran firman Tuhan. Ya kita berdoa agar Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Karena pertolongan Tuhan adalah nyata, ya kita tahu, ya masalah kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini adalah dialami oleh semua orang. Ya. Hal yang kedua yang saya menyatakan, ya manfaat yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Jadi menyatakan kesalahan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan bukanlah firman yang mati tetapi firman yang hidup. Sekali lagi firman Tuhan itu bukan firman yang mati tapi yang hidup. Dengan penerangan Roh Kudus, ayat-ayat tertulis dalam firman Tuhan bisa begitu menggema di dalam hati kita. Itulah yang disebut dengan firman yang merema. Ketika kita membuat kesalahan, maka firman Tuhan yang hidup itu akan menegur kita. Akan menyatakan kesalahan ketika kita membaca firman Tuhan. Kecuali saudara jarang membaca firman Tuhan sehingga kita tidak tahu apakah yang kita sudah buat itu benar atau tidak. Tidak jarang pula rema itu bukan kita rasakan sebagai teguran atas suatu perbuatan yang kita lakukan. Ada begitu banyak juga orang ketika sudah membaca firman Tuhan dan firman Tuhan sudah berbicara, dia merasa itu bukan teguran. Dia merasa itu bukan rema. Dan oleh sebab itu, dia tetap hidup di dalam keterpurukan. Karena apa? Dia tidak pernah mengerti, mencerna setiap firman yang dia baca. Sebab itu ketika kita membaca firman Tuhan, apalagi berbicara tentang teguran, apalagi untuk berbicara tentang menyatakan kesalahan, firman Tuhan mengungkapkan semua kesalahan-kesalahan dalam hidup kita, kadang-kala kita cuek atau tidak mencerna baik-baik ayat demi ayat atau kata demi kata dari setiap firman Tuhan. Akhirnya kita dibutakan oleh hal-hal yang sifat duniawi. Karena apa? Banyak orang lebih cenderung membaca firman Tuhan yang menyenangkan dibanding membaca firman Tuhan yang sifatnya menegur. Atau sifatnya mengungkapkan segala dosa dan perbuatan kita. Orang lebih memilih membaca firman Tuhan yang berbicara berkat. Orang lebih cenderung membaca firman Tuhan yang berbicara tentang hal-hal yang enak-enak. Tetapi ketika firman Tuhan berbicara tentang teguran, berbicara tentang dosa, maka dia tidak mencerna atau menghindar dari ayat-ayat tersebut. Sebab itulah ya firman itu tidak menjadi rema dan kita menghindari teguran tersebut. Ya, bahkan orang kalau ditegur, ya dia berpura-pura aja. Tetapi ketika firman Tuhan menegur kita, biarlah kita menyadari bahwa itulah makna. Kalau kita mencintai firman Tuhan, maka kita pun harus siap untuk ditegur, siap untuk firman Tuhan itu membuka kesalahan kita. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, itu poin yang kedua yang saya menyatakan, kita harus memiliki hati yang siap untuk ditegur, yang siap untuk Tuhan menyatakan kesalahan.
Oh, kita mungkin bisa menyimpan kesalahan kepada orang lain. Tetapi di hadapan Tuhan, itulah semua terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita bisa tutupi setiap dosa yang kita perbuat. Kita bisa nutupin kepada orang lain, kepada suami, istri, kepada anak, ya, kepada kakak atau kepada adik, ataupun kepada siapa saja. Tetapi saya percaya, firman Tuhan itu tetap ya akan mengingatkan kita. Kapanpun, dimanapun, firman Tuhan akan terus mengingatkan kita. Roh Kudus akan terus berbicara dalam diri kita, sehingga hati kita akan menjadi gelisah. Dan ketika hati kita menjadi gelisah, saat itulah momentum yang tepat untuk kita kembali bertobat dan kembali ke jalannya Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir yang saya mengatakan masih tetap di ayat 16. Ya, manfaat yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Manfaat firman yang kita rasakan tidak berhenti di kita saja. Namun sesuai dengan firman Tuhan, saat ini kita diajar, dididik, ditegur oleh firman Tuhan untuk mempersiapkan diri kita agar kita dapat melakukan perbaikan di dalam diri kita. Supaya apa? Kita memperbaiki kelakuan kita. Kita memperbaiki sifat tanduk kita ketika kita ditegur oleh firman Tuhan. Banyak orang yang sudah mengakui, sudah ditegur oleh firman Tuhan, sudah diajar oleh firman Tuhan. Tetapi untuk mau memperbaiki, dia tidak mau. Untuk mau memperbaiki, dia menunda. Atau untuk memperbaiki, ya, dia tidak mau sama sekali. Sebab itu, ya, kita sebagai jemaat Tuhan, ya, hampir tiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan yang mengajar dan mendidik. Hampir tiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan, bahkan setiap hari firman-firman Tuhan yang di-share melalui WA Group oleh Pak tim pelayan. Ada yang sifatnya mengajar, mendidik, ada sifatnya menyatakan kesalahan, dan ada yang mengingatkan untuk kita memperbaiki. Persoalannya adalah ketika kita sudah dinyatakan kesalahan, sudah ditegur, sudah diajar, namun poin yang terakhir adalah kita tidak mau melakukan perbaikan di dalam diri kita. Sebab itu Tuhan mau kita memperbaiki. Resolusi 2021 yang sudah kita buat itu adalah bentuk perbaikan. Untuk kita di tahun 2021, yang tahun 2020 itu mungkin tidak sesuai. Dan kita perbaiki lagi dan kita perbaharui. Mungkin tahun 2020 kita malas dalam hal bekerja, malas dalam hal melayani, maka 2021. Tuhan minta kalau kita yang mencintai firman Tuhan adalah kita perbaiki. Lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Justru ujian untuk memperbaiki hidup rohani kita bukan di masa senang, tetapi di masa sulit. Ujian itu adalah dihadapi di masa sulit, bukan di hadapan masa senang. Oleh sebab itu setiap siswa, setiap mahasiswa, masa sulit yang dihadapi oleh mereka adalah ketika mereka mau ujian. Sekali lagi, setiap siswa, mahasiswa yang sekolah, yang kuliah, masa sulit yang mereka hadapi adalah ketika mereka mau ujian. Masa sulit yang dihadapi oleh kita sebagai orang yang mengiring Tuhan adalah di saat kita mengalami banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak kesukaran. Disitulah kita diuji. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ketika kita tahan uji, maka ketika kita mengalami masalah selanjutnya, kita sudah punya pengalaman rohani. Bagaimana kita memperbaikinya. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya biarlah masih di awal bulan ini, Tuhan mengingatkan kita supaya kita kembali kepada rekomitmen kita untuk hidup terus bertumbuh mencintai firman Tuhan. Untuk tetap bertumbuh melalui pelayanan, melalui ibadah di gereja lokal, dan kita terus memperbaiki, memperbaharui semangat kita melayani di tahun 2021 agar tidak kendor. Justru di masa sulit ini, ujian itu dihadapi. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami kesulitan ketika mereka diuji di perapian yang menyala-nyala. Dan mereka bisa lolos, diterima bekerja di istana raja.
Saat ini kita Tuhan sedang uji. Apakah kita tetap kuat dan bertahan atau tidak adalah dalam diri kita. Ujian kesehatan kita adalah tergantung bagaimana kita menjaga imun tubuh kita. Ya, ujian kesehatan kita tergantung sejauh mana kita beraktivitas. Ya, kalau kita sudah tahu tempat itu adalah banyak menyebar virus, tentu kita akan menghindari. Sebab itu di masa-masa seperti ini, biarlah Tuhan mau meminta kepada kita. Secara tubuh jasmani kita perbaiki tubuh jasmani kita dengan apa? Dengan pola makan hidup sehat. Secara rohani yang Tuhan mau adalah kita bergantung pada mencintai firman Tuhan. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, biarlah kita memperbaiki hidup kita. Sebab itu di ayat terakhir berbicara, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Akhirnya kita semua melalui firman Tuhan akan Tuhan perlengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sebab itu 3 hal ini yang saya bisa katakan, itu mendidik, mengajar yang pertama, yang kedua adalah membuka kesalahan kita, dan yang ketiga ketika Tuhan sudah mendidik dan mengajar dan Tuhan sudah membukakan kesalahan kita, maka yang ketiga adalah kita harus perbaiki. Kalau kita tidak perbaiki, maka kita tetap hidup berkotak-atik di lingkaran dosa kita. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, perbaiki hidup berjemaat, perbaiki hidup berpelayanan, perbaiki hidup dalam bekerja, perbaiki hidup dalam rumah tangga, perbaiki hidup di dalam lingkungan kita. Agar kita semua bisa sehat secara jasmani dan rohani, tubuh imun kita terjaga, dan rohani kita pun tetap bertumbuh dan berbuah. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan telah hamba sampaikan, kami mau belajar untuk mencintai firman Tuhan. Kami siap untuk Tuhan ajar dan Tuhan tegur. Kami siap untuk Tuhan membukakan kesalahan kami. Dan kami siap untuk memperbaiki kelakuan kami di tahun 2020 yang banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika hidup kami berjemaat kurang aktif, maka kami mau memperbaiki di tahun 2021. Ketika hati kami untuk melayani Engkau di tahun 2020 kurang bergairah, kurang bersemangat, maka kami mau memperbaiki. Terima kasih Bapa, jadikanlah tahun 2021 ini kami mau memperbaiki kehidupan jasmani kami mau memperbaiki kehidupan rohani kami, agar kami bisa berbuah, buah lebat dan menjadi saksi dimanapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Medi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah firman yang kita dengar saat pagi hari ini boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan jemaat dan persembahan persepuluhan ke nomor rekening gereja yang sudah tertera di warta. Dan kita akan bersyafaat di hadapan Tuhan, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita akan berdoa untuk gereja di tempat ini. Kita akan naikkan pujian, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama,
arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bukan karena kuat gagah kami Bapa, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi semua karena penyertaan dan kemurahan dan kasih sayang Tuhan di dalam setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu yang terus menguatkan kami Bapa. Firman yang terus menegur kami, membawa kami supaya kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh melakukannya di dalam setiap laku kami Bapa. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Kau pakai lebih heran lagi Bapa. Lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dibawa kepada Engkau Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati pelayanan, bahkan pekerjaannya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, tambah-tambahkan hikmat bagi hamba-Mu Bapa. Kami berdoa buat seluruh jemaat kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Bapa, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini Tuhan. Berkati semua Bapa. Jauhkan dari sakit penyakit Bapa. Bawa terus kami hidup di dalam sukacita-Mu Bapa. Tetap mengandalkan Engkau di dalam setiap masalah persoalan yang kami hadapi Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mudah bagi kami untuk memasuki tahun 2021. Tapi kami mau menaruh iman kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau tetap menjaga, memelihara kami. Kau mengajar kami supaya kami tidak takut sebab Engkau menyertai kami. Engkau yang meneguhkan kami, Engkau yang menopang kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang membawa kami di dalam kemenangan lewat kemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau terus hidup di dalam firman Tuhan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Berkati jika ada di tengah-tengah jemaat-Mu yang ada sakit, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang belum mendapat pekerjaan, biarlah Engkau sumber pekerjaan Bapa. Engkau menyediakan pekerjaan bagi jemaat-Mu Bapa. Oh, tambah-tambahkan sukacita jemaat-Mu di dalam melayani Engkau Tuhan. Jangan taruh Tuhan kelemahan itu boleh menjadi bagian mereka, tapi dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan kembali tim pelayan kami Bapa. Supaya lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Kami bukan melayani manusia Bapa, tapi kami melayani Engkau Tuhan. Mari Bapa, kami yang lemah saat ini Tuhan dikuatkan kembali, dibangkitkan kembali roh kami. Mau menyala-nyala bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Inilah yang menjadi rindu kami boleh terjadi di gereja kami Tuhan. Pada seluruh majelis yang ada Bapa, Tuhan berkati Bapa. Kesatuan hati Tuhan taruhkan di tengah-tengah staf-Mu, di tengah-tengah penggembalaan kami saat ini Bapa. Biarlah apinya terus menyala Bapa, untuk membawa jemaat-Mu terus di dalam kemenangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jika ada jemaat kami yang berulang tahun pada saat ini Bapa, pada bulan ini Bapa, biarlah Engkau memberkati dengan bertambahnya usia, bertambah juga hikmat yang Kau berikan. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita Tuhan di dalam menjalani hari-harinya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa kami Bapa. Pulihkan Indonesia Tuhan. Bawa terus Indonesia di dalam kemenangan-Mu. Biarlah setiap para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Boleh memimpin Indonesia ini dengan jujur Tuhan. Dan bertanggung jawab. Dan penuh hidup dalam rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tangerang Tuhan. Berkati para pemimpin yang ada di Tangerang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini Bapak. Baik pemimpin pujian, para WL, pemain musik, bahkan setiap alat yang dipakai. Sound,
Mau juga Tuhan LCD, rekaman semua Tuhan berkati, pribadi lepas pribadi, biarlah kemanapun kaki kami melangkah sepanjang hari ini, penyertaan Tuhan atas setiap kami sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menyerahkan doa kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, kembalilah dalam aktivitas masing-masing di rumah masing-masing. Ketika kita telah selesai beribadah secara online, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Firman terangi jalan.